Respon keputusan MK, Hasto ungkap 5 poin sikap PDIP melawan hingga ke PT UN. Alasan-alasan 3 Hakim MK minta pemungutan suara ulang Pilpres 2024. Prabowo ungkap pendukungnya terganggu dengan isu kecurangan, beri arahan sebelum putusan MK. Hotman Paris menilai ada 2 Hakim MK yang mendukung kubu 01 dan 03. Halo sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. PDI Perjuangan menilai para Hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Hal tersebut diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menggelar Rekornas di kantor pusat Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. PDIP masih melawan meski Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan. DPP PDIP menggelar Rekornas di kantor pusat Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin 22 April 2024 malam. Mulanya pertemuan itu digelar tertutup oleh awak media. Selang beberapa menit awal media dipersilakan naik ke lantai atas menuju ruangan rapat. Di situ sudah hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basara, Jarod Saiful Hidayat, Yasona Lawli, hingga Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Hasto mengatakan rapat kali ini juga menghasilkan sejumlah sikap PDIP menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2024. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu 2024 disampaikan sikap sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Hasto menyebut Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui abuse of power Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sikap yang kedua, PDIP menilai bahwa demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya menurut Hasto, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global. 3. PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktek kecurangan pemilu presiden 2024 secara TSN, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan. Hasto mengatakan berbagai kecurangan pemilu yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar. Di lain sisi, kecurangan pemilu itu juga dinilai berpotensi mematikan prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. 4. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Sikap kelima, PDIP turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang berjuang menjaga konstitusi dan demokrasi berkedaulatan rakyat. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power Presiden Jokowi. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang untuk menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang di dalam melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Pdi Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud, baik partai politik maupun para relawan yang telah berjuang mati-matian melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu presiden tahun 2024. Percayalah bahwa keputusan Hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan. Sebab kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu. Satya Eva Jayati. MK dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 memang menolak seluruh permohonan Ganjar Mahfud dan permohonan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinions, yakni Saldi Isro, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Dengan ditolaknya gugatan sengketa Pilpres, keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024 tidak berubah. Meski dalil permohonan sengketa Pilpres 2024 yang digugat oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun beberapa hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinions terkait putusan hasil sengketa tersebut. Salah satu hakim MK menyebut, MK semestinya memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa daerah demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Berikut informasi selengkapnya. Beberapa hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinions terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2024. Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua dalil yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih berpendapat MK semestinya memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa daerah demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Hal ini disampaikan Eni saat membacakan putusan berbeda atau dissenting opinion dalam sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Senin 22 April 2024. Eni berpandangan dalil yang diajukan Anies Muhaimin dalam permohonannya beralasan menurut hukum untuk sebagian. Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Muhaimin. Ada sejumlah alasan yang mendasari MK menolak gugatan Anies Muhaimin. Pada pokoknya, gugatan pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu dianggap tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil yang disampaikan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut lantaran dinilai tak relevan. Namun terdapat 3 orang hakim yang menyatakan dissenting opinions, yaitu Eni Nurbaningsih, Saldi Isro, dan Arief Hidayat. Putusan yang dibacakan ini hanyalah putusan atas permohonan yang diajukan Anies Muhaimin. Masih ada permohonan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang akan dibacakan oleh Hakim MK. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. Berbeda dengan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif yakni mendiskualifikasi untuk Gibran. Alasan Saldi Isro dukung PSU sebagian. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isro beranggapan bahwa Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa wilayah yang dianggap telah terjadi ketidaknetralan aparat dan politisasi bantuan sosial. Dalam penyampaian pendapat berbedanya, Saldi berkeyakinan bahwa telah terjadi upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat dengan tujuan keuntungan elektoral.
Saldi beranggapan dalil Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bantuan sosial Bansos untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming seharusnya tidak ditolak mahkamah. Terdapat fakta persidangan menurutnya, perihal pemberian atau penyaluran Bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentan waktu yang berdekatan atau berimpitan dengan pemilu. Ia menjelaskan keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Ia juga menyinggung fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Saldi mengaku merasa mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat Pilkada 2024 akan segera dihelat secara nasional dan serentak. Ia mengakui memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain, termasuk dalam hal tidak memobilisasi aparat yang banyak dilaporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti Bawaslu dengan dalih persyaratan pelaporan yang kurang lengkap. Saldi menganggap hal itu dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Ia secara pribadi meyakini telah terjadi ketidaknetralan sebagian pejabat kepala daerah, termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Selain Saldi, Hakim Eni Nurbaningsih dan Arif Hidayat juga menyampaikan pendapat berbeda yang pada intinya tidak setuju sikap 5 hakim lainnya yang menolak dalil-dalil permohonan Anies dan Muhaimin. Sebelumnya diberitakan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024, Ganjar Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Anies Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,90% dari seluruh suara sah nasional. Prabowo Subianto menepis tuduhan memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang curang. Prabowo mengatakan tuduhan menggunakan bansos hingga aparat penegak hukum sangat kejam dan tak berdasar. Berikut informasinya. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing Prabowo Subianto angkat bicara jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk soal tuduhan kemenangan karena bansos yang digemborkan lawan politiknya. Prabowo Subianto menepis tuduhan memenangkan Pilpres 2024 dengan cara curang. Prabowo mengatakan tuduhan menggunakan bansos hingga aparat penegak hukum sangat kejam dan tak berdasar. Dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum, kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Prabowo memahami jika ada reaksi dari pendukungnya terhadap tuduhan tersebut. Menurut Prabowo, pemilihnya pasti merasa terganggu dengan tuduhan tersebut. Dan
kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Meski demikian, dia meminta pendukung dan relawan Prabowo Gibran untuk tidak terprovokasi dan terpancing. Prabowo berpesan agar proses pemilu tetap tentram. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Larang pendukung turun ke MK. Prabowo juga meminta tak ada pendukungnya yang melakukan demo di jalanan atau tempat-tempat lain. Prabowo meminta agar pendukungnya tetap menjaga kerukunan. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Prabowo mengingatkan dengan kerukunan dan persatuan, Indonesia bisa mencapai cita-cita bangsa. Prabowo menganjurkan kepada para pendukungnya untuk bersikap cinta pada tanah air dan sayang pada sesama rakyat Indonesia. Advokat anggota tim pembela Prabowo Gibran menduga 2 hakim Mahkamah Konstitusi mendukung pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Hal tersebut diungkapkan Hotman Paris yang menilai 2 hakim MK tersebut kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01 dan 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Berikut informasi selengkapnya. Advokat anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea mengaku sejak awal sudah curiga ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi atau MK bakal memberikan beda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Hotman Paris menilai 2 hakim tersebut sejak awal pemeriksaan terlihat mendukung kubu 01 dan 03. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada 2 hakim. Saya selalu bisik-bisik. Kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar. Kalau itu merugikan 02. 2 hakim MK yang dimaksudkan Hotman adalah Eni Nurbaningsi dan Saldi Isra. Diketahui MK telah memberikan keputusannya terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam putusannya MK menolak secara keseluruhan permohonan yang diajukan kubu Anies dan Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Ada 3 hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinions. Ketiga hakim itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arief Hidayat. Saldi Isra menyoroti sejumlah hal yang didalilkan kubu Anies Muhaimin, termasuk soal politisasi bantuan sosial. Saldi menilai dalil yang diajukan kubu Amin soal politisasi bansos itu beralasan menurut hukum. Saldi menjelaskan berdasarkan dari literatur ilmiah dan kajian akademik, banyak yang menerangkan soal penggunaan keuangan negara dalam bentuk implementasi program pemerintah sebagai strategi pemilu, khususnya yang diikuti pertahanan. Saldi memaparkan pertahanan akan mempercepat program pemerintah dalam waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu yang diikutinya.
Namun Saldi mengakui pada Pilpres 2024 ini, skema itu tak bisa dilihat secara utuh atau sama persis lantaran tak ada calon petahana. Lalu dalam pandangan Eni Nurbaningsi, ia menilai dalil permohonan Anies Mohaimin beralasan menurut hukum untuk sebagian. Eni menjelaskan terjadinya ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bantuan sosial atau bansos yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan Arief Hidayat, ia menilai pernyataan presiden boleh berkampanye tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Arief menyatakan pemilu serentak tahun 2024 berbeda dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 serta 2019. Perbedaan itu terletak pada dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecar. Kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsi dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disenting. Nggak apa-apa, ini tak mencoba saya pribadi, ya. Kenapa? Siapa yang nyolek gue ini? Jadi ada 3 disenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsi, yang dari awal saya udah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02. Ya, yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotot soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disenting, setuju dia sama pendapat gue itu. Ya, jadi padahal kemarin gue dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya. Saya udah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Apalagi mau ngomong apa lagi ya? Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.